Halo, kembali lagi dengan kami dalam Happy and Healthy. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu demam tipoid atau tipes. Demam tipoid erat kaitannya dengan kebersihan, yaitu sanitasi dan higiene seseorang. Penularannya melalui 5F. F yang pertama adalah fingers. Oleh karena itu, kita harus rajin cuci tangan dengan benar. F yang kedua adalah food atau makanan, di mana makanan mentah atau kurang masak yang terkontaminasi kuman Salmonella typhi jika masuk dalam saluran pencernaan kita bisa menyebabkan demam tipoid atau tipes. F yang ketiga adalah vomitus atau muntahan. Muntahan pada penderita tipoid yang menempel di alat makan, tangan, atau benda lain yang dipakai secara bergantian, jika tidak dicuci bersih, dapat menularkan kuman tipoid pada orang yang memakai bersama-sama. F yang keempat adalah flies atau lalat. Penyakit tipoid disebarkan oleh lalat yang pernah menempel pada makanan yang terkontaminasi Salmonella typhi. F yang kelima adalah feces atau kotoran BAB. Feces penderita tipoid yang menempel di alat makan, tangan, atau benda lain yang dipakai bergantian, jika tidak dicuci bersih, dapat menularkan kuman tipoid pada orang-orang yang memakainya secara bergantian. Selain dari penularan 5F, penyakit tipoid dapat disebabkan karena daya tahan tubuh yang menurun atau lemah, misalnya pada balita, anak-anak, dan orang usia lanjut. Kuman atau penyakit bisa masuk dalam tubuh, tetapi belum tentu menimbulkan sakit. Jika daya tahan tubuh kita kurang atau menurun, maka kekuatan tubuh untuk melawan penyakit juga akan turun atau berkurang. Gejala khas dari demam tipoid atau tipes yaitu demam atau suhu badan meningkat. Jika diukur dengan termometer, menunjukkan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius. Makin lama makin tinggi, dari minggu pertama hingga minggu ketiga. Selain itu juga nyeri perut, buang air besar sulit atau sembelit, bahkan diare, nyeri otot, bibir kering, pecah-pecah, dan bau mulut tidak sedap, dan juga lidah kotor, yaitu lidah berwarna putih di area pertengahan lidah dari depan hingga belakang. Mengapa ada lidah kotor? Warna putih atau kotor adalah tampakan dari papil-papil lidah yang melebar yang telah terisi oleh tumpukan jasad kuman yang mati dan tumpukan sel-sel tubuh yang mati. Papil-papil lidah adalah salah satu bentuk dari daya tahan tubuh dalam mulut. Jika ada kuman yang masuk ke dalam mulut, maka papil-papil lidah akan berusaha untuk melokalisir kuman itu dan tidak sampai masuk ke dalam saluran pencernaan yang lebih dalam dan lebih jauh. Dan jasad kuman yang telah dilawan itu akan ditumpuk dan dilokalisir dalam papil-papil lidah bersama dengan sel-sel pertahanan tubuh yang mati. Sehingga papil-papil lidah akan melebar dan tampak sebagai bagian putih atau bagian kotor. Ada beberapa cara pemeriksaan penunjang laboratorium untuk mendeteksi apakah kita betul terinfeksi kuman Salmonella typhi ataukah tidak. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium darah rutin. Yang diperiksa adalah jumlah leukosit atau sel darah putih sebagai penanda infeksi bakteri. Normalnya, jumlah leukosit dalam tubuh berkisar antara 4-11 gram per liter. Dikatakan terinfeksi bakteri jika jumlah leukosit lebih dari 11 gram per liter. Pemeriksaan jumlah leukosit ini dapat membantu kita untuk membedakan apakah kita terinfeksi virus ataukah bakteri. Tapi kelemahannya tidak dapat menjelaskan kuman atau bakteri apa yang menginfeksi kita. Yang kedua adalah pemeriksaan Widal. Dilakukan uji pada darah yang ditetesi jasad kuman tipoid yang telah mati dan kemudian diencerkan. Hasilnya berupa angka pengenceran mulai dari 1/40, 1/80, 1/160, 1/320, hingga 1/640. Semakin kecil angka ini, maka semakin banyak terdeteksi kekebalan tubuh kita terhadap Salmonella typhi. Sehingga semakin kecil angka ini, semakin positiflah hasil infeksi kuman Salmonella typhi, yaitu pada angka 1/320 dan 1/640. Pemeriksaan Widal dilakukan 2 kali, berjarak 5-7 hari sejak pemeriksaan pertama.
Jika angka semakin kecil di pemeriksaan kedua sampai 4 kali, misal dari 1/80 menjadi 1/320, maka hasilnya positif. Ada kelebihan dan kelemahan dari pemeriksaan Widal. Kelebihannya adalah harganya relatif murah dan dapat ditemui di seluruh Indonesia, bahkan sampai di daerah-daerah terpencil. Sedangkan kelemahannya adalah jika hasil positif belum tentu mengalami sakit tipoid. Bisa jadi orang tersebut 1. Karier atau pembawa kuman, di mana di dalam darahnya ditemukan kuman, tapi tidak sampai menimbulkan sakit. Yang kedua, orang tersebut kemungkinan usai menjalani imunisasi tipoid, sehingga terdeteksi adanya jasad kuman yang dilemahkan di dalam tubuh orang itu, tapi tidak sampai menimbulkan sakit. Yang ketiga, orang yang baru sembuh dari demam tipoid. Ini terjadi karena imun atau kekebalan tubuh dari infeksi tipoid dapat bertahan dan terdeteksi di dalam tubuh hingga jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga adalah pemeriksaan titer atau kadar imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Pemeriksaan ini adalah solusi dari keterbatasan dan kelemahan pemeriksaan Widal. Pemeriksaannya dapat dilakukan di hari keberapa pun terjadinya infeksi dan tidak perlu diulang. Tujuannya untuk memeriksa kadar imun atau respon kekebalan tubuh melalui cairan yang dihasilkan oleh sel darah putih yang disebut imunoglobulin. Imunoglobulin adalah zat kimia yang dihasilkan oleh sel darah putih. Sifatnya merespon secara khas terhadap masuknya kuman dalam tubuh dan melawan kuman itu. Pengukuran kadar imunoglobulin ini lazim digunakan tidak hanya pada penyakit tipoid, tapi juga pada infeksi denggi atau demam berdarah dan infeksi COVID-19. Kadarnya bisa diukur dengan alat dan reagen yang berbeda-beda sesuai dengan jenis-jenis kuman yang akan diperiksa. Imunoglobulin biasa disingkat dengan sebutan IG. Dalam tubuh ada 4 macam, yaitu IgA, IgE, IgM, dan IgG. IgA dan IgE merupakan respon untuk alergi, sedangkan IgM dan IgG merupakan respon untuk infeksi. IgM adalah kekebalan tubuh yang muncul di hari-hari awal infeksi. Kadarnya akan naik sangat cepat di hari-hari pertama infeksi melawan kuman yang masuk dalam tubuh. Kadarnya akan perlahan menurun digantikan oleh IgG. Sedangkan IgG adalah kekebalan tubuh yang sifatnya sebagai pengingat, sehingga apabila kuman yang sama masuk kembali dalam tubuh, maka tubuh akan lebih mudah untuk mengenali dan melawannya, sebab kekebalan tubuh dari infeksi sebelumnya sudah terbentuk. Dari pemeriksaan IgG dan IgM dapat diketahui sifat dari infeksi. Yang pertama, infeksi primer atau terinfeksi tipoid pertama kali dalam hidup, dan yang kedua, infeksi sekunder atau infeksi yang bukan pertama kali dalam hidup atau ulangan. Pada infeksi primer atau baru pertama kali terpapar infeksi tipoid, IgM akan muncul sejak hari-hari pertama infeksi, mulai dari hari ke-0 sampai hari ke-7, dan IgG baru muncul pada awal minggu kedua. Apabila Anda sudah pernah terinfeksi tipoid sebelumnya, maka IgG akan muncul juga pada minggu pertama infeksi tipoid. Berikut ini adalah tabel yang memudahkan kita untuk memahami pemeriksaan IgM dan IgG tipoid. Imunoglobulin yang terdeteksi disebut positif dan imunoglobulin yang tidak terdeteksi disebut negatif. Pada baris pertama, IgM negatif, IgG negatif. Statusnya, saat ini Anda tidak sedang sakit tipes dan belum pernah sakit tipes sebelumnya. Pada baris kedua, IgM negatif, IgG positif. Statusnya, saat ini Anda tidak sakit tipes, tetapi Anda pernah sakit tipes sebelumnya. Pada baris ketiga, IgM positif, IgG negatif. Statusnya, saat ini Anda sedang sakit tipes yang berjalan kurang dari 7 hari, dan ini pertama kalinya mengalami tipes dalam hidup Anda. Baris keempat, IgM positif, IgG positif. Statusnya, saat ini Anda sakit tipes yang berjalan kurang dari 7 hari dan Anda pernah mengalami sakit tipes sebelumnya. Berikut ini adalah contoh hasil pemeriksaan IgM dan IgG tipoid. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan saat pasien demam 10 hari, ditemukan IgM positif, dan ditemukan IgG positif. Pemeriksaan IgM positif seharusnya terjadi sebelum hari ke-7, tetapi dapat memanjang sampai dengan hari ke-15. Jadi infeksinya sudah melalui 7 hari dan masih aktif. IgG positif artinya infeksi sudah berjalan lebih dari 7 hari. Tetapi bisa jadi IgG positif adalah penanda bahwa sebelum sakit yang saat ini sudah pernah sakit tipoid sebelumnya.
Nah, yang berikut ini adalah contoh lain dari hasil pemeriksaan IgM dan IgG tipoid, di mana IgM positif berarti penyakit sedang aktif, yaitu berjalan dalam 7 hari pertama. Sedangkan IgG negatif menguatkan dugaan bahwa penyakit belum mencapai 7-10 hari, di mana IgG memang belum terbentuk. IgG negatif juga mengungkapkan bahwa si sakit juga belum pernah menderita sakit tipoid sebelumnya, karena tidak terdeteksi IgG bekas sakit sebelumnya di dalam darahnya. Pertanyaannya, Dok, berarti pemeriksaan yang mana yang sebaiknya kita lakukan? Boleh tidak leukosit saja, atau Widal saja, atau IgM-IgG saja? Jawabnya, sebaiknya kita menggunakan jenis pemeriksaan yang diharapkan paling mendekati diagnosis atau kepastian penyakit. Pemeriksaan yang disarankan untuk kecurigaan penyakit tipoid adalah pemeriksaan leukosit, yaitu jumlah sel darah putih darah, dan pemeriksaan titer IgM-IgG. Tetapi, pemeriksaan titer IgM dan IgG ini tidak selalu dapat ditemui di setiap pusat kesehatan. Jika belum ada pemeriksaan titer antibodi IgM-IgG, kita boleh menggunakan pemeriksaan Widal sesuai dengan aturan berapa kali pemeriksaan harus dilakukan. Lalu, setelah tahu kita sakit tipoid, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ikutilah saran dokter. Jika Anda memang diperbolehkan untuk rawat jalan, maka Anda akan diberikan obat antibiotik dan anti demam dan diperbolehkan pulang. Selama rawat jalan, usahakan rutin dan patuh meminum obat, jangan sampai kelewatan. Anda akan diberikan informasi kapan Anda harus periksa kembali atau kontrol ke dokter. Tetapi, jika Anda diharuskan rawat inap, sebaiknya Anda mengikuti saran tersebut. Jangan menolak, sebab saat itu Anda dinilai membutuhkan pemantauan dan serangkaian tindak lanjut oleh tenaga medis yang tidak bisa dilakukan di rumah atau saat rawat jalan. Lalu, bagaimana jika kita tidak mengikuti saran dokter, seperti tidak teratur minum obat atau menolak rawat inap? Sakit yang Anda derita seiring waktu bisa menjadi lebih berat dan mengarah ke komplikasi. Dan ketika obat yang Anda konsumsi tidak tepat atau tidak teratur diminum, maka pengobatan pun menjadi tidak tuntas. Penyakit memberat dan atau menjadi perlu waktu lebih lama untuk sembuh. Selain itu, saat penyakit sudah menjadi berat, akan muncul komplikasi. Komplikasi dapat muncul di minggu ketiga infeksi. Apa saja komplikasi itu? Yang pertama, perdarahan dalam perut atau perdarahan internal. Ini terjadi karena iritasi dan radang pada usus halus semakin dalam hingga mencapai lapisan pembuluh darah, lalu menyebabkan robeknya lapisan pembuluh darah pada usus bagian dalam tersebut hingga mengalami perdarahan usus. Hal ini dapat membuat kondisi kehilangan banyak darah dan jika dibiarkan dapat menjadi fatal atau menyebabkan kematian. Komplikasi yang kedua adalah infeksi seluruh rongga perut atau peritonitis. Ini terjadi karena radang pada usus itu membentuk luka, robekan atau lubang, sehingga isi saluran cerna, yaitu makanan, asam lambung, dan kuman-kuman yang masuk bersama makanan akan masuk lewat luka, robekan, atau lubang pada usus itu ke dalam lapisan rongga perut atau peritoneum. Lapisan peritoneum ini tidak memiliki pertahanan melawan infeksi, sehingga isi saluran cerna yang mengandung kuman menyebar ke seluruh rongga perut. Kuman-kuman itu akan menyerang organ-organ lain di dalam perut yang menyebabkan gangguan fungsi dari organ-organ tersebut. Peritonitis harus segera ditangani karena dapat menyebabkan kegagalan dan kerusakan organ-organ dan dapat menyebabkan kematian. Penanganan yang dibutuhkan untuk peritonitis yaitu pemberian antibiotik dalam bentuk injeksi atau suntikan, serta tindakan operasi untuk menutup kembali lubang pada usus dan untuk melakukan pembersihan pada lapisan rongga peritonitis. Komplikasi yang ketiga adalah sepsis atau infeksi seluruh tubuh. Ini terjadi jika infeksi tidak ditangani dengan tepat atau karena penanganan yang terlambat, sehingga kuman sudah menyebar melalui aliran darah ke seluruh tubuh, lalu masuk ke organ-organ tubuh yang lain dan menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh tersebut. Pada keadaan sepsis, sering kondisinya berat dan jatuh pada kondisi penurunan kesadaran. Penanganan pada keadaan sepsis ini adalah perawatan intensif di rumah sakit serta pemberian antibiotik kelas tinggi untuk meredakan infeksi berat yang sedang terjadi.
Jadi, kapan kita harus segera periksa ke dokter? Yang pertama, jika mulai ada keluhan demam, yaitu saat demam lebih dari 3 hari, terutama jika ada episode menggigil. Yang kedua, jika muncul keluhan pencernaan, seperti nyeri perut, mual, muntah, diare, maupun sembelit. Yang ketiga, jika muncul tanda-tanda dehidrasi seperti lemas, mata berkunang-kunang, bibir kering atau pecah-pecah, berdebar, keringat dingin, dan tekanan darah yang menurun. Yang keempat, jika muncul penurunan kesadaran, seperti mengigau, bicara melantur atau meracau, sulit diajak komunikasi, lebih sering mengantuk, atau semakin sulit dibangunkan. Bagaimana dengan adanya imunisasi atau vaksinasi untuk tipoid? Vaksin atau imunisasi adalah solusi pencegahan demam tipoid. Di Indonesia, imunisasi tipoid bukan termasuk imunisasi wajib. Imunisasi ini diberikan pada anak usia mulai 2 tahun dan harus diulang setiap 3 tahun. Meskipun sudah mendapatkan imunisasi, tetapi tidak akan 100% menjamin bebas infeksi tipoid. Tetapi, jika orang yang sudah mendapatkan imunisasi atau vaksinasi tipoid terserang penyakit tipoid, maka gejalanya dan keparahannya akan jauh lebih ringan daripada orang yang belum pernah mendapatkan imunisasi tipoid. Nah, kali ini mari kita bahas mengenai mitos dan fakta tentang tipoid yang masih sering terjadi hingga saat ini. Yang pertama, pada saat sakit tipoid, makanan harus berbentuk bubur. Ini adalah mitos. Karena kandungan gizi dan kalori makanan bentuk bubur dinilai kurang mencukupi kebutuhan orang sakit yang seharusnya mendapatkan sumber kalori yang bahkan sedikit lebih besar daripada orang sehat. Faktanya, penderita tipoid boleh makan makanan yang teksturnya lebih kasar, asalkan tidak yang berserat tinggi seperti sayur kangkung dan kacang panjang. Yang kedua, pada saat sakit tipoid boleh makan pedas dan berbumbu kuat. Ini adalah mitos. Sebaiknya penderita tipoid menghindari jenis makanan ini karena faktanya makanan pedas dan bumbu yang kuat akan merangsang produksi asam lambung dan suasana asam ini akan juga semakin mengiritasi usus. Yang ketiga, pada saat sakit tipoid, pijat perut boleh dilakukan. Ini adalah mitos. Sebaiknya penderita tipoid tidak melakukan pijat perut. Faktanya, pijatan perut pada pasien tipoid adalah memberikan gerakan dan tekanan dari luar dinding perut dan usus, sehingga tambahan gerakan dan tekanan ini akan menimbulkan radang usus semakin berat. Nah, demikianlah video kali ini tentang demam tipoid. Tetap sehat dan bahagia bersama kami dalam Happy in Healthy.